Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pengantar pengembang aplikasi permainan pada materi 2.4. Oke, pada materi 2.4 ini kita akan menambahkan collision detection ya. Jadi intinya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat uh, si binatang-binatang muncul secara random dari atas layar, di mana nanti si player akan berusaha memberikan makanan ke setiap binatang-binatang ini. Ya, pada saat target kita adalah pada saat kita memberikan makanan ini, binatangnya akan anggapannya akan kenyang dan hilang dari layar kita, gitu ya. Nah, namun di sini pada saat si binatang berhasil lewatin si player kita dan menembus layar di bawah, maka kita akan game over. Seperti itu ya. Kira-kira target dari game ini. Oke, kita pertama kali yang akan kita lakukan adalah memperbaiki dulu script kita ya. Jadi kalau saya buka script spawn manajernya di sini, kita lihat di sini masih rada rusuh ya. Dan kemudian ini pun sebenarnya istilahnya si binatangnya munculnya itu kita nggak ingin dia berdasarkan inputan dari player. Kita ingin dia itu secara random muncul setiap waktu berjalan gitu loh. Misalnya setiap 2 detik sekali kah, 1 detik sekali kah. Ya, jadi kita nggak ingin dia itu munculnya berdasarkan inputan dari player. Kita ingin dia munculnya secara random berdasarkan hitungan waktu. Oke. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki kode kita dulu ya. Nah, paling pertama sih sebenarnya kita bisa aja cukup pakai ini spawn post x. Mungkin saya cukup pakai satu variabel aja, pakai spawn post x gitu ya. Nggak usah min max, saya cukup spawn post x. Nah, kemudian di sini ya kita buat suatu variabel ya dengan nama factory ya, spawn post gitu ya. Kemudian spawn post ini nilainya adalah ketiga variabel ini, yaitu spawn random dot range spawn post x ya, minus spawn post x untuk nilai minimum, dan kemudian positif spawn post x untuk nilai maksimum, kemudian koma spawn post y dan koma spawn post z. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung aja ganti ini jadi spawn post. Seperti itu. Dan ini kita nggak butuhkan lagi. Nah, ini jadi kelihatan lebih rapi ya. Jadi ada si variable game object-nya, kemudian ada posisinya, kemudian ada si rotasinya. Nah, tapi di sini kita nggak perlu melakukan tadi dengan cara if input.get keydown ya. Jadi kita ingin proses instansiasinya itu tadi dengan menggunakan suatu metode atau function yang bisa memanggil proses instansiasi ini secara otomatis. Nah, jadi kita pertama kali adalah kita akan membuat suatu metode custom ya. Jadi kita nggak pakai metode bawaan dari Unity ya, misalnya seperti start, update tadi. Kita akan buat suatu metode dengan nama void ya, spawn random animal, misalnya seperti itu ya. Ingat bahwa kalau kita membuat metode kita harus ada parameternya, dan tapi di sini parameternya harus ada isinya ya, kosongan pun nggak apa-apa. Ya, di sini void karena dia nggak perlu nilai kembalian, nggak perlu return value ya, jadi nggak perlu return value, jadi kita tinggal manggil void aja. Kemudian ini saya akan taruh di dalam metode ini, dan kemudian kita nggak perlu pakai keyword s ya. Jadi ini akan selalu dipanggil setiap kali metodenya dipanggil. Oke, ini kita rapiin dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah spawn random animal ini belum ada yang manggil. Jadi kan kita juga sudah hilangin si s-nya ya, si keyword.s sudah kita hapus, dan kita juga belum punya cara untuk memanggil ini secara otomatis berdasarkan waktu. Ya, kita coba googling sedikit ya. Misalnya di sini namanya itu
apa sih fungsi repeating yang ada di Unity, repeating function di Unity? Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada namanya function atau method dengan nama invoke repeating. Jadi kalau saya klik di sini, ternyata kita bisa menggunakan suatu function dengan nama public void invoke repeating dengan parameter nama metodenya, kemudian istilahnya waktu mulainya, kemudian jeda untuk mengulang kembali pemanggilan metode ini. Oke, langsung aja. Nah, yang perlu dipahami adalah invoke repeating ini cukup dipanggil sekali pada saat metode start ya. Jadi dia nggak perlu dipanggil berkali-kali tiap frame dengan menggunakan metode update. Jadi di sini bahkan kita nggak perlu metode update-nya. Jadi langsung aja kita panggil metode start ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan invoke repeating ya. Nama metodenya dengan menggunakan string parameternya spawn random animal. Kemudian time-nya mau mulai dari detik keberapa. Karena ini float, langsung aja kita masukin mungkin atau biar mempersingkat waktu kita buat aja langsung metodenya ya. Public float start spawning. Ya, misalnya di sini saya kasih langsung 2.0f. Kemudian yang kedua adalah public float spawning interval. Jadi mungkin dia akan nge-spawn berdasarkan waktu yang ditentukan di sini ya. Mungkin apalah 1.0f dulu gitu ya. Langsung aja start spawning, spawning interval. Oke, langsung aja kita coba. Sekarang kalau saya klik play, 1, 2, oke, muncul ya binatangnya. Setiap 2 detik akan spawn binatang baru. Nah di sini sekarang sudah spawn secara otomatis, tapi seperti yang kalian lihat di sini pergerakan player kita rada lamban ya, dan area yang harus dijangkau luas banget. Ini bakal membuat gamenya rada susah karena binatangnya larinya cepat banget nih dari atas ke bawah. Jadi seperti target awal kita, apabila binatangnya nyentuh di bawah, kita akan langsung game over. Ya, jadi mungkin kita harus nge-tweak sedikit dulu sebelum kita menambahkan kondisi untuk game overnya. Oke, untuk speed player kita cek dulu di player. Ya, di sini speednya 10, mungkin kita jadiin sekitar 15. Kemudian untuk si binatang-binatangnya, si cow-nya mungkin nggak apa-apa, lamban. Speednya 2. Animal stack-nya mungkin kita jadiin 8 dulu aja ya, biar nggak terlalu kencang. Kemudian untuk dog beagle-nya jadi 6 aja deh gitu ya. Oke, sekarang kita coba play lagi. Oke, ini gerakannya udah lebih baik. Nah, ini setidaknya ini playable ya, nggak kayak tadi. Dan mungkin intervalnya jangan 1 detik juga, bisa aja kita tambahin biar nggak terlalu sering munculnya. Ini spawning intervalnya mungkin kita rubah jadi sekitar 1,5. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih menarik, bisa aja kita buat si spawning intervalnya ini memiliki nilai yang berubah setiap kali setiap kali kita akan nge-spawn ya. Jadi misalnya dia ada random range-nya, bisa aja ya, ada minimum dan maksimumnya. Jadi misalnya nih kita buat suatu variabel baru, misalnya public float max spawning interval gitu ya, misalnya maksimumnya 2.0f, minimumnya 1.0f gitu ya. Ini saya kasih nama min spawning interval. Kemudian di sini saya kasih random dot range min spawning interval, max spawning interval. Oke. Cuma di sini saya bisa langsung lihat ya, ada kemungkinan ini nggak terlalu berpengaruh ya. Karena ingat bahwa method start ini hanya akan dipanggil sekali ya, dan ini pun sebenarnya mungkin
tidak terlalu berfungsi ya, tapi nggak apa, ini sebenarnya cuma bisa aja sih untuk memberikan randomness setiap kali kita mulai main baru gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang dia satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang di antara itu ya, random spawn intervalnya. Sekarang saya play 2 detik, 1, 2, kita mulai. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sekarang gimana caranya agar ngedeteksi pemberian makan ke binatangnya ya. Oke, sekarang kita coba lanjutin. Nah, hal selanjutnya yang akan kita berikan adalah menambahkan komponen collider. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari di unit 1, collider itu fungsinya agar kita bisa mendetek event tabrakan antara satu objek dengan objek lain. Ya, seperti yang kalian lihat di sini belum ada komponen collider. Jadi langsung aja kita perlu memberikan collider ke objek tersebut. Jadi biar bisa lihat, saya pilih dulu objeknya di prefabs, kemudian saya open prefab. Nah, ini adalah si sapi kita. Mungkin biar lebih mudah untuk lihatnya, saya besarin view scene view. Kemudian saya tambahkan komponen. Langsung aja saya ketik di sini call, kita akan memberikan box collider ya. Jangan yang box collider 2D karena ini objek 3D ya. Saya kasih box collider. Nah, kalian bisa lihat di situ secara otomatis box collidernya itu ini yang hijau kecil ini ya. Nah, kita ingin box collidernya itu sesuai dengan ukuran sapinya. Jadi kita besarin ya size-nya. Oke. Ini langsung aja misalnya saya kasih sekitar 5x, kemudian 20y, z-nya 30. Ini ternyata masih kecil. Ya, kita rubah. Sebenarnya saya bisa ketik di sini atau saya bisa memposisikan kursor saya tepat di atas setiap nilai di sini dan saya klik drag untuk mempermudah pemberian ukuran ini. Nah, ini kalian bisa lihat senternya kan x0, y0, z0. Jadi istilahnya bakal sulit saya menentukan size-nya. Jadi saya bisa aja pindahin posisi senternya dulu. Ini saya ingin posisikan dia di sumbu Y, jadi senternya saya naikin kayak gitu. Ya, silakan kalian sesuaikan aja ukurannya masing-masing ya. Kira-kirain aja. Ya, sampai pas ujung si sapi gitu ya. Sebenarnya size di sumbu Y nggak perlu, tapi nggak apa-apa, biar sesuai aja. Kemudian dari sumbu X juga kira-kira ini sudah tepat lah. Kalau ingin lebih lihat secara tepat lagi, mungkin kita lihat dari orthographic view. Saya klik tengah di sini. Ya, ternyata saya bisa lihat di sini sumbu Y-nya mungkin kurang tepat sedikit. Oke. Sumbu Z-nya saya gedein juga. Nah, sumbu X-nya kayaknya nggak perlu deh. Oke. Kira-kira begini. Nah, ini udah tepat ya. Oke, langsung aja. Di sini collidernya kita akan menganggap dia sebagai trigger. Dalam artian di sini pada saat kita merubah si collider jadi trigger, dia hanya mendeteksi objek secara collision aja, tapi tidak dipengaruhi oleh physics. Jadi misalnya dia ditabrak oleh objek yang memiliki collider, dia nggak mental gitu loh. Ya nanti misalnya akan saya tunjukkan. Jadi kalau dia misalnya ditabrak sama peluru, si sapinya nggak terbang gitu ketabrak peluru. Tapi dia tetap bisa mendeteksi event collisionnya tanpa dia dipengaruhi oleh physics engine-nya. Oke? Nah, itu adalah fungsi dari is-trigger. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini saya akan lanjutin dulu. Untuk animal cow sudah. Oke, kita lanjutin ke stack sekarang. Stack saya open prefab juga. Saya add komponen lagi, box collider lagi. Nah, ini box collidernya malah gede banget untuk si stack. Jadi kita kecilin size-nya. Oke, Y-nya juga sama. Z-nya juga. Kemudian posisi Y-nya saya naikin. Saya lihat dari depan. Oke. Nah, ini ternyata rada detail banget untuk yang ini, jadi saya harus hati-hati. Oke. Untuk dari sudut pandang depan sudah baik. X-nya saya kecilin, kemudian dari arah samping. Oke,
Mungkin ini udah cukup juga sih, nggak apa-apa. Nggak harus terlalu detail banget. Mungkin 0,20 lah. Sorry, ternyata ditambah aja 0,24. It's 23. Oke, ini untuk si rusa. Is triggernya saya aktifkan juga. Yang terakhir, dog wiggle. Open private. Sama add komponen box collider. Ini mau box collider sudah. Dog wiggle-nya size-nya saya kecilin dulu untuk sumbu Y. Oke, sumbu X. Oh, sorry. Sumbu X dari arah depan. Kemudian saya kecilin juga di sumbu Z. Ini Y-nya pun masih harus lebih kecil lagi. Kemudian saya naik ke atas. Oke, dikira-kira aja ya. Nggak harus terlalu tepat, tapi setidaknya mencakup seluruh objeknya. Ini mungkin 0,08. Kemudian ini 0,19. 0,1. Oke, kira-kira ini untuk sumbu dari depan. Kemudian size di X-nya juga lebih kecil sedikit. Kemudian dari arah samping, cek lagi sekali. Oke, ini masih panjang banget. Saya kecilin dari arah sumbu Z juga. Oke, kira-kira seperti ini. Oops. Oke. Ini trigger juga kita aktifkan. Nah, sama halnya juga untuk makanan ya. Seafood sandwichnya juga kita perlu tambahkan trigger. Nah, namun yang perlu diperhatikan, selain trigger, kita juga harus mengaktifkan komponen rigid body. Karena dia ini adalah objek yang dinamis ya. Dalam artian ini yang akan melakukan proses collision ya. Jadi add komponen. Pertama saya tambahin collider dulu. Box collider juga. Ya, kira-kira ini karena bentuknya box juga, jadi simple. Dia langsung akan menyesuaikan diri. Ya. Nah, untuk si box collider kita nggak centang X triggernya ya, karena dia akan melakukan collisionnya. Kemudian add komponen, kita tambahkan rigid body. Ya, nah di sini yang perlu diperhatikan, rigid body-nya jangan pakai gravity ya, karena kalau kita pakai gravity dia bakal ketarik gravitasi dan akan ketarik ke bawah. Jadi kita matiin untuk gravity-nya. Sekarang kita coba play dulu. Oke. Oh, kecil banget ya. Nah, udah kita tambahin ini pun nggak kelihatan berubah ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ya, box collider ini pada saat kita aktifkan is triggernya, dia tetap tidak dipengaruhi oleh physics. Terus untuk apa nambahin box collider? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, agar event collidernya bisa berfungsi. Nah, sekarang kita akan menambahkan suatu function yang dimana pada saat si sandwichnya bertabrakan dengan objek lain, maka istilahnya objek tersebut akan hancur ya. Simpelnya seperti itu. Jadi langsung aja di sini di food sandwich kita lihat kan kita punya script move forward ya. Biar nggak salah saya cek dulu di sini. Oke. Oke, begini. Saya nggak pakai script yang di food sandwich. Saya akan membuat suatu script baru dengan nama detect collision, yaitu untuk mengecek collision si binatangnya bertabrakan dengan food sandwich. Nah, oleh karena itu, di sini saya buat script baru dulu. Create script detect collision. Oke. Kemudian saya buka scriptnya. Nah, si script di sini dia akan menghandle informasi tabrakan tadi. Jadi karena ingat ya, di sini dia pakai trigger, jadi kita buat suatu method ya dengan nama onTriggerEnter.
Ya, jadi kalau ada suatu objek lain yang masuk ke dalam objek yang memiliki collision bertipe trigger, maka dia akan method event ini akan terpanggil gitu ya. Jadi kita langsung aja di sini buat metodenya. Kita panggil metodenya void on trigger enter ya. Nah, secara otomatis dia langsung memiliki parameter collider other ya. Ini adalah parameter objek yang bertabrakan dengan objek saat ini ya, yaitu si hewan. Jadi kita akan ngedestroy hewannya ya, dan kemudian destroy si makanannya kayak gitu ya. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Other dot game object. Oops, bentar dulu. Oke. Gini ya. Start dan update nggak perlu, saya hapus saja. Nah, sekarang setiap script ini akan saya masukkan ke setiap komponen prefab binatang ya. Langsung aja saya masukin detect collision ke sapi, kemudian ke rusa, dan juga ke anjing beagle. Oke, sekarang kita coba play. Oops, ternyata ada susah juga ya. Oke, itu udah lewat satu. Oke, bisa aja sih sebenarnya kita kasih sistem health point, tapi di sini nggak apa-apa. Susah juga ngejarnya. Nah, jadi istilahnya nge-tweaking speed ini juga termasuk bagian dari apa namanya, ngebuat gamenya jadi balance ya. Ini balance-nya masih kurang, masih rada susah. Jadi kalian bisa lihat di sini terkadang spawnnya dari sudut jauh banget gitu. Speed playernya mungkin bisa kita tambah di sini biar nggak terlalu susah. Nah, tapi di sini intinya mekaniknya sudah mendekati ya. Yang kita butuhkan adalah informasi game over. Ya, memang di sini mekaniknya sederhana banget ya. Ada binatang muncul dari sana, kita bisa lempar makanan yang tidak terbatas. Pada saat binatang tersebut makan, maka dia hilang dari layar game kita. Pun di sini kita nggak ada sistem scoring dulu karena memang masih basic gameplay banget. Tapi intinya kita sudah pelajari tentang spawn manager. Nah, yang perlu kita tambahkan satu ya dari script binatang ini ya, di move forward ya. Kita di sini kan cuma untuk membuat dia maju ke depan ya. Yang kita perlu akses adalah destroy out of bounds. Jadi selain dia ke destroy di lower bounds, kita juga akan memberikan informasi bahwa debug.log game over gitu. Sederhana aja dulu, nggak sampai pindah scene. Mungkin kita akan bahas pindah scene pada materi yang lain ya. Jadi intinya saat dia keluar layar sekarang, oke, di sini pada saat dia keluar layar si binatangnya, ini bisa aja sih saya spam sebelum dia keluar layar. Nah, ini rusa di sebelah kiri. Nah, pada saat dia berhasil lewat akan muncul suatu notifikasi game over di bawah sini. Jadi cuma notif doang ya. Belum sampai muncul game over tepat di tengah layar karena kita belum sampai ke bagian UI. Oke, sebelum saya akhiri, saya cek dulu untuk materinya. Oke, jadi kita sudah pelajari lumayan banyak ya untuk gameplay ini. Jadi kita sudah punya script spawn manager, di mana kita sudah buat variabel bertipe game object, ya, variabel array bertipe game object. Dan kita membuat dia lebih dari satu elemen ya. Jadi kalau kalian mau membuat suatu objek yang memiliki banyak elemen, kita bisa buat dia sebagai array. Tinggal menambahkan kurung kotak ya di depannya. Ingat untuk menginisialisasi nilainya bisa via public aja, bisa di inspektor, atau kalau mau istilahnya dia nggak berubah, kita bisa memberikan langsung nilainya di script. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita sudah belajar tentang collision bertipe trigger ya, dimana nggak kayak di unit 1, di situ kan kita pakai collision biasa pada saat kita nabrak batu atau nabrak si
objek barelnya juga ikut mental gitu kan. Nah tapi pada saat kita kasih dia collision bertipe trigger, dia nggak dipengaruhi oleh physics. Jadi dia walaupun sesama punya collision, ketabrak dia nggak mental. Ya karena dia nggak punya rigid body juga. Selain itu dia bertipe trigger seperti itu ya. Oke, demikian materi kita tentang prototype unit 2. Silahkan kalian ikuti materinya sebaik mungkin. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita tentang basic gameplay. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.